Halo guys, balik lagi di channel Kreatif Academy Indonesia. Nah, di video kali ini kita akan lanjutkan menambahkan logic pada aplikasi Piduiten Apps kita ini guys. Karena di video sebelumnya kamera gua mati, jadi gua kepaksa harus split videonya jadi dua video. Oke, kita langsung saja mulai ya guys ya, supaya nggak terlalu makan banyak waktu gitu. Nah, jadi di video sebelumnya, kita udah berhasil menambahkan perhitungan ketika pertama kali aplikasi React.js kita ini dibuka ya. Jadi kita tahu yang awalnya dia state-nya 0, lihat nih, sisa uangnya 0, terus pemasukannya 0, pengeluarannya 0 ya. Nah, karena di sini kita udah punya summary-nya, misalkan ini adalah summary default-nya, summary yang udah pernah kita tambahkan sebelumnya gitu ya. Nah, di sini udah ada nih guys. Jadi, kita kemarin baru berhasil menambahkan logic yang ini nih. Nah, jadi udah otomatis langsung dihitungkan. Nah, tapi ada satu kendala nih guys, ada satu yang masih kurang. Jadi kayak misalkan kita klik pemasukan, kita misalkan masukin pemasukan contoh dulu, kita pakai data dummy dulu deh ya. Misalkan kita masukin nominalnya 123, tanggal transaksinya misalkan tanggal 29. Tapi ketika kita klik save, datanya itu nambah, tapi yang atasnya nggak nambah. Ya, harusnya kan ketika kita menambahkan pemasukan, di sininya nambah, di sininya juga menambah juga kan pemasukan. Nah, itu belum kita tambahkan tuh kemarin. Nah, di video kali ini mudah-mudahan kita bisa selesaikan nih guys. Jadi, kita scroll ke bawah. Nah, ini adalah logic yang pertama kali kemarin kita buat ya, yaitu ketika komponen didmon ini adalah salah satu metode life cycle. Jadi ketika komponennya berhasil di mounting, dia akan menjalankan ini nih. Jadi sebelum dia render, dia menjalani dulu didmonnya. Oke, jadi di video kali ini kita akan tambahkan logic ketika kita menambahkan pemasukan. Nah, kita akan jumlahkan lagi nih nilai state-nya. Jadi dia bertambah gitu ya. Nah, itu gimana caranya? Yang pertama, kita akan buat dulu sekumpulan fungsi ini ke dalam fungsi terpisah. Jadi teman-teman boleh buat di sini baris baru ya. Kita beri nama fungsinya aja fn misalkan hitung gitu ya. Ini sebenarnya nama fungsinya boleh bebas. Kalian mau hitung, mau jumlahkan, itu terserah sih. Nah, ini teman-teman boleh cut, Ctrl X, masukin ke sini, kita paste. Terus fn hitungnya ini kita jalankan di sini. Jadi supaya lebih rapi gitu guys. Jangan lupa kita harus tambahkan this di ujungnya ya. Kayak gini. Nah, karena di sini kita menggunakan this, sedangkan fungsi yang ada di dalam kelas komponen itu tidak secara otomatis membinding this, maka kita harus binding secara eksplisit. Caranya teman-teman boleh tambahkan aja di sini. Jadi teman-teman bisa ketik this titik fn hitung, ini adalah nama fungsinya. Kita isi dengan this titik fn hitung, kita bin nih guys. Bin seperti ini, this. Nah, ini teman-teman simpannya itu di dalam constructor ya. Nah, di dalam metode constructor, di bawahnya atau di sini bebas sih untuk penempatannya. Oke. Ini aman sebenarnya. Kalau di save ini belum ada perubahan nih, teman-teman. Nah, ini belum ada perubahan. Nah, di sini kita akan menambahkan fungsi ketika kita memasukkan itu nilainya, nominalnya akan ditambahkan ke sini. Nah, itu teman-teman kita harus modifikasi yang fungsi tambah item ini nih, teman-teman. Karena tambah item ini hanya menambahkan summary-nya aja. Sedangkan di sini selain menambahkan summary, kita juga pengen dihitungin lagi nih nominal uang in dan juga out-nya. Nah, itu gimana caranya? Sebenarnya nih kita nggak bisa pakai cara ini nih, teman-teman. Nah, jadi teman-teman ini boleh di komen dulu. Nah, jadi teman-teman pertama kita buat dulu sebuah array baru ya, untuk menampung nilai array sebelumnya. Terus ditambahkan dengan nilai array yang baru. Jadi teman-teman boleh buat nama variabel new data aja gitu ya. Kita isi dengan sebuah array. Array-nya kita isi dengan titik-titik-titik this titik state titik summary. Seperti ini. Nah, ini maksudnya apa? Jadi titik 3 ini disebut sebagai spread operator, spread syntax maksudnya. Nah, jadi spread syntax ini itu fungsinya untuk mengcopy nilai yang ada di dalam state summary ini. Jadi nanti data yang ada di dalam sini tuh di-copy, jadi dipaste di sini gitu. Ini kalau secara manualnya ya. Nah, kurang lebih seperti inilah jadinya. Nah, tapi kita bisa dipersingkat menggunakan spread syntax kayak gini, gitu guys. Nah, terus kita akan tambahkan dengan objek yang baru, yang ini. Jadi teman-teman boleh ketik aja objek di sini. Ups, sorry. Objek. Nah, jadi nanti neodata ini akan berisi data yang lama ditambahkan dengan data yang baru, yang objek ini. Objek ini tuh dapat dari sini ketika kita mengetikkan sesuatu ya.
Nah, di sini didapat dari modal. Nah, sekarang kita udah punya nih new datanya. Baru kita hitungin lagi transaksi in, transaksi out-nya. Nah, sebenarnya teman-teman boleh copy aja dari sini supaya nggak ngitung manual lagi. Boleh copy, kita paste di sini. Gitu guys. Nah, tinggal kita ubah this state summary-nya, kita ubah dengan new data yang ini. Nah, teman-teman boleh blok seperti ini, lalu Ctrl D, teman-teman. Jadi nanti dia akan ngeduplikat, ada multiple selection. Nah, tinggal kita ubah new data. Nah, gitu. Nah, karena kan kalau FN hitung di sini, itu menghitung nilai awalnya kan. Jadi kita berpatokan menggunakan state summary. Nah, sedangkan ketika kita menambahkan data baru, kita ingin menghitung data barunya gitu. Jadi itu alasan kenapa kita harus masukin new date di sini. New date ini adalah data barunya. Oke, sampai sini aman. Selanjutnya, ini teman-teman state-nya juga bisa copy aja. Kita copy, kita paste di sini gitu. Ini boleh kita hapus yang tadi kita komen karena udah nggak butuh lagi ya. Ini juga hapus. Kita coba save, kita cobain dulu guys apakah ada error atau enggak. Kayak biasa, kita coba-coba aja. Kita tambahkan pemasukan, misalkan gajian freelance gitu ya. Kayak gini, terus masukin nominalnya misalkan 10.000 deh. Ini sebagai contoh dulu, mana ada freelance bayar 10.000, mau nggak lo? Ini misalkan transaksinya tanggal 21, kita klik save, datanya belum nambah, tapi di sini lihat nih, udah ada tuh data baru ditambahkan. Nah, cara menambahkan data yang di bawahnya, itu kita lupa menambahkan summary di sini. Teman-teman bisa ketik aja summary, kayak gini. Titik 2, kita isi dengan new data gitu guys. New data ini dari mana? Dari sini. Data baru yang kita buat. Data baru itu adalah data lama ditambah dengan data objek yang baru. Jadi nanti ditambahkan. Jadi kalau kita coba save dulu, kita coba lihat hasilnya. Nah, ini kembali lagi ke awal. Kita klik pemasukan, misalkan kayak biasa gaji freelance gitu ya. Kayak gini. Misalkan nominalnya 10.000 lagi. Tanggalnya tanggal 21, kita klik save. Lihat, transaksinya nambah nih, pemasukannya nambah. Di sini juga sisa uangnya juga nambah, guys. Terus di sini juga nambah gaji freelance. Nah, sip ya, aman. Misalkan kita buat pengeluaran nih. Kita klik pengeluaran, misalkan isi bensin gitu ya. Nominalnya misalkan 5.000 gitu aja. Tanggalnya tanggal 22. Kita klik save. Sip, aman tuh guys. 5.000. Aman ya, sampai sini sebenarnya aplikasi kita udah berhasil kita buat ya, berhasil, logiknya udah jalan. Nah, tapi sebenarnya codingan kita ini bisa kita buat lebih simpel lagi nih guys. Caranya, kita sebelumnya kan kemarin kita udah pernah punya modal ya, di sini. Nah, modal ini supaya kita bisa buat lebih modular, kita bisa pisahkan ke dalam file tersendiri. Karena ya, yang namanya React.js kan basicnya itu adalah komponen base. Jadi, kita harus ubah ke dalam file tersendiri supaya lebih rapi gitu guys. Nah, di sini teman-teman bisa buat folder lagi aja di folder src. Kita buat folder baru namanya komponen. Kayak gini. Di dalam komponen kita bisa buat nama komponennya apa. Misalkan untuk nama komponen kita samakan aja deh. Modal create ya. Modal create. Create kayak gini .js gitu guys. Nah, di sini teman-teman boleh cut aja kelas komponennya. Kita scroll sampai bawah. Kita cut. Kita masukin ke sini. Oke, di sini aman, nggak ada masalah. Ini kita rapihkan dulu. Kita rapihkan ini yang spasi-spasinya nih. Kita harus deletein aja manual. Sebenarnya ini kalau misalkan nggak di-deletein juga nggak apa-apa sih. Tapi nggak enak aja kalau misalkan ada yang warna merah-merah kayak gini. Sip, aman ya. Oke, selanjutnya kita butuh apa lagi? Karena di sini kita menggunakan React komponen, kita harus import dulu React-nya. Jadi teman-teman boleh ketik import is tipe mulu guys. Import React from React. Oke. Selanjutnya di sini juga kita pakai yang namanya modal nih. Modal ini didapat dari React Bootstrap. Jadi kita harus import modal. Modalnya yang mana guys? Ini mungkin, atau kita copy aja deh dari app.js sebelumnya. Ini kita scroll dulu ke atas, di sini ada modal tuh. Kita tinggal copy atau cut, karena di kelas app.js
atau di komponen app.js, sekarang kita udah nggak butuh. Kita bisa pisahkan, masukin ke sini. Gitu guys. Oke, sip. Ini sebenarnya nggak ada error tuh. Tuh, aman ya. Nah, tapi ketika kita klik pemasukannya, dia masih aman juga. Coba kita refresh dulu, lalu kita save si modal create-nya, app.js-nya kita save dulu, lalu kita klik kanan, lalu inspeksi, pergi ke bagian konsol. Nah, sekarang jadi error tuh katanya. Model create is not defined. Kenapa error? Karena kita pisahkan tadi guys, ke dalam file tersendiri. Nah, karena kita pisahkan, kita harus import file ini ke dalam app.js. Caranya, pertama, teman-teman harus ekspor dulu di bawah. Kita ekspor default nama komponennya, yaitu modal create. Kayak gini. Nah, setelah diekspor, kita baru bisa import nih di dalam file app.js-nya. Nah, kita import, nama komponennya adalah modal create. Kayak gini. Coba save. Nah, sekarang baru aman tuh guys. Ketika kita klik pemasukan, nah modalnya aman lagi. Padahal kita udah pisahkan tuh ke dalam file tersendiri. Sip ya, aman teman-teman. Selanjutnya, apa lagi nih? Gini deh, kita akan tambahkan sedikit verifikasi deh ya, supaya kita lebih belajar gitu ya. Misalkan summary-nya awalnya itu nggak ada. Ini kita komen aja dulu. Nah, kalau kita coba save, lihat nih teman-teman. Aplikasi React.js-nya jadi error. Lihat, di konsol, tuh, dia banyak sekali error. Nah, karena di dalam sini, fn hitung, kita nggak punya tuh, si state-nya itu kita nggak punya. Jadi kita nggak bisa filter. Gimana kalau misalkan kita tambahkan kalau misalkan kosong, datanya masih kosong gitu ya. Nah, itu gimana caranya? Pertama kita buat dulu komponennya deh. Nah, di sini kita punya kelas, misalkan alert gitu ya. Alert. Kayak gini. Extend React titik komponen. Ups. Kayak gini. Sip. Selanjutnya ngapain lagi? Pertama kan biasa kita punya constructor kayak gini, terus ada di dalamnya metode super. Kalau mau membuat yang namanya kelas komponen, di bawahnya baru kita punya metode render. Di dalam metode render kita punya metode return. Kayak gini. Oke. Misalkan dia cuman mengembalikan H1 aja deh, H1 data masih kosong gitu ya. Kayak gini guys. Nah, H1 ini kita akan simpan di sini. Jadi komponen alert ini kita copy, kita akan simpan di sini. Oke, kita paste alertnya. Ups, sorry. Banyak tipe guys. Kayak gini harusnya. Sip. Coba refresh. Ini masih error karena kita belum tambahkan kondisi di sini. Di dalam sini aja deh, di fn hitungnya ya. Jadi kita bisa tambahkan if this titik state titik summary mana summary gini titik length. Jadi length itu untuk mengetahui panjang dari sebuah array gitu guys ya. Jadi kalau misalkan dia punya satu data, itu nanti length-nya itu ada satu. Nah, kita bisa cek. Kalau misalkan dia kosong, artinya length-nya itu 0, kita akan render si ini nih. Komponen yang ini. Yang alert. Tapi kalau misalkan udah ada isian sebelumnya, kita akan ini nih. Jalanin yang ini, terus tampilin datanya. Jadi, teman-teman bisa buat seperti ini. Jika this titik summary, this titik state titik summary titik length itu lebih kecil dari 1, artinya belum ada data ya. Kita akan melakukan konsol dulu deh. Konsol titik log oke dulu ya. Nah, kalau misalkan udah ada datanya, baru kita hitungin tuh nilai awalnya. Jadi ini boleh masukin ke dalam kayak gini. Coba save, kita coba lihat. Nah, sekarang baru jalan tuh. Ini supaya errornya nggak ada, kita coba refresh lagi. Supaya bersih lagi konsolnya gitu ya. Nah, ini aman ya. Data masih kosong guys. Nah, kalau misalkan kita buka lagi, ini misalkan datanya udah ada lagi tuh. Ada 2 misalkan ya. Kita coba lihat. Nah, data masih kosongnya masih muncul. Padahal kan datanya udah ada. Nah, di sini kita bisa tambahkan kondisi lagi di bawahnya. Ini namanya disebut sebagai conditional rendering. Di sini guys. Jadi, teman-teman boleh buat kurung kurawal di sini.
kita bisa pakai yang namanya logical nih, kayak gini. Yang pertama kondisinya apa? Atau pakai logical dandan ya. Ada satu satu tipe lagi guys, satu model lagi. Jadi itu cuman punya satu kondisi aja. Jadi teman-teman bisa buat dulu kondisinya di sini. Di titik state, titik summary, ini kondisinya samakan aja kayak yang di atas ya. Itu lebih kecil, pakai length dulu jangan lupa. Titik length kayak gini. Lebih kecil dari 0, 1 deh. Nah, kita akan melakukan render. Ini guys, dandan kayak gini. Yang di render adalah metode alert yang ini. Atau komponen alertnya, sorry. Kayak gini. Nah, sekarang harusnya udah jalan tuh. Kalau kita coba save, kita lihat, kita tunggu dulu nge-refresh, lihat nih, data masih kosongnya dia ngilang. Tapi kalau misalkan datanya kita hilangkan dulu, ini misalkan default-nya dia belum punya data ya guys ya. Nah, ini data awalnya kita hilangkan dulu. Kita komen, kita coba save. Tunggu reload, lihat nih, data masih kosong muncul. Gitu guys. Ini, jadi kalau misalkan kita tambahkan, ini konsolnya kita hilangkan karena udah nggak ada error, kita nggak perlu debugging lagi. Kita coba tambahin data pemasukan lagi, kita klik pemasukan, kita masukin deskripsi, misalkan gaji freelance, kayak gini. Masukin nominalnya 10.000 dulu, tanggalnya tanggal 21, klik save, dia jadi nggak jalan guys. Kenapa nih? Kita coba klik kanan, inspect, kita pergi lagi ke bagian konsol, katanya, reduce of empty array with no initial value. Oh, gini guys. Kita cari ke metode yang ini nih. Metode tambah pemasukan, yaitu ada tambah item yang ini. Ini kita sidebar-nya hilangkan dulu. Nah, di sini kita menggunakan metode reduce. Sedangkan, dia itu cuma punya satu nilai aja di dalam array-nya. Jadi, kita harus tambahkan initial value-nya di sini. Nah, teman-teman bisa tambahin aja, 0 di sini. Nah, ini juga sama. Untuk yang out juga sama, kita 0. Coba save. Kita coba lihat hasilnya. Tunggu dulu nge-reload. Nah, sekarang udah reload. Ini kita boleh clear dulu. Klik kanan. Clear. Konsol. Sip. Kita close dulu konsolnya. Supaya lebih luas ya. Klik pemasukan. Misalkan gaji freelance. Kita masukin 10.000. Kayak gini. Kita masukin tanggal. Ini 1.000 guys. Nah, kita coba save. Baru tuh jalan. Pemasukannya 10.000. Pengeluarannya masih 0. Kita tambahin deh pengeluarannya. Nah, ini sisa uangnya juga 10.000 karena belum dipakai buat apa-apa. Misalkan kita tambahkan pengeluaran, kita makan nasi padang gitu ya. Misalkan nasi padang 7.500. Masih ada nggak ya? Nasi padang 7.500. Coba save. Ini pengeluaran udah ada. Di sini juga muncul dan sisa uang kita 2.500. Sip ya teman-teman, sebenarnya aplikasi React.js kita ini udah berhasil kita buat. Nah, tapi sebenarnya di sini ada banyak sekali kekurangan yang bisa teman-teman eksplorasi sendiri ya. Kayak misalkan ini bisa dipindahkan seperti model create ini, jadi dipisahin ke dalam file tersendiri. Terus sebenarnya ini juga kita bisa buat lebih modular. Jadi kita bisa buat komponen tersendiri untuk komponen yang ini ya. Nah, tapi untuk sementara kita biarin dulu. Tapi kalau misalkan teman-teman pengen lebih baik lagi, silakan dieksplorasi lagi. Nah, mungkin kalau misalkan pengen ada update lagi untuk Video.iten Apps ini, aku mau menambahkan fitur yang namanya local storage ya, teman-teman. Karena kalau misalkan aplikasi yang kita sekarang udah buat, itu kalau misalkan kita refresh, dia datanya hilang lagi. Nah, kalau misalkan kita menggunakan data local storage, itu datanya akan masih ada di sini, teman-teman. Nah, kalau misalkan teman-teman mau, silakan tulis aja di kolom komentar ya, untuk update versi 2-nya. Ini gue bilang versi 1 dulu ya, supaya nggak terlalu panjang episode atau series kali ini. Series kali ini kayaknya cuman dikerjakan dalam waktu 1 minggu atau 2 minggu, guys. Videonya udah langsung beres aja. Nah, sedangkan yang series yang terbaru itu membuat website e-commerce masih panjang tuh, belum gue selesaikan. Nah, tapi kalau misalkan teman-teman sekali lagi yang pengen aplikasi ini diupdate menggunakan local storage gitu ya, jadi kalau misalkan di refresh itu datanya masih tetap ada, silahkan tulis aja di kolom komentar kalau teman-teman pengen update videonya. Dan mungkin video kali ini sampai sini dulu. Jangan lupa teman-teman like video ini jika kalian merasa video ini bermanfaat. Silahkan komen di bawah jika kalian punya pertanyaan. Dan jangan lupa juga untuk subscribe supaya teman-teman gak ketinggalan kalau ada series terbaru, video terbaru, ataupun hal-hal terbaru lah di channel ini. Dan sampai berjumpa di video berikutnya. Bye-bye.